Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufaf Hamid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview ilmu rijal hadis dan keterkaitannya dalam suatu perkara. Sebelum beranjak ke materi tersebut, sebaiknya kita mempelajari tentang apa itu ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Rijal hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu tarikh arwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tarikh arwah membahas tentang biografi perawi, sedangkan ilmu jarh wa ta'dil membahas tentang kritik para perawi. Dikarenakan pembahasan kita mengenai kritik hadis, maka pembahasan kita tidak jauh dari ilmu jarh wa ta'dil. Alasan kita harus mempelajari ilmu rijal hadis yaitu yang pertama, ilmu rijal hadis dapat membantu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Dan yang kedua, ilmu rijal hadis dapat mengetahui hadis-hadis yang diterima atau ditolak. Sebab dan sejarah kemunculan. Sesungguhnya telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang berusaha merusak keaslian hadis, terutama sejak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, ilmu jarh wa ta'dil semakin ditekankan. Perkembangan jarh wa ta'dil dimulai pada abad kedua Hijriah. Pada masa itu, telah dimulai usaha untuk membukukan kitab rijal hadis, baik yang isinya memaparkan perawi hadis maupun penilaian terhadap perawi hadis. Pembukuan ini dilakukan karena sebelumnya masih berbentuk catatan pribadi dalam hafalan. Para ulama berpendapat bahwasanya ada dua hal yang harus diteliti, yaitu keadilan dan ketobitan. Yang dimaksud keadilan adalah kualitas pribadi periwayat, sedangkan yang dimaksud kedobitan adalah kapasitas intelektual periwayat. Contoh penerapan meme terkait hadis celana cingkrang. Terdapat meme mengenai celana cingkrang yang kita temukan di media sosial. Sebenarnya sudah banyak kajian yang dilakukan para ahli mengenai permasalahan meme celana cingkrang. Sedangkan pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan diamnya yang dijadikan landasan syariat Islam. Istilah celana cingkrang digunakan untuk menunjuk pada pakaian yang biasanya tidak sampai menutupi seluruh kaki. Misalnya, sampai pertengahan betis atau sedikit lebih tinggi dari mata kaki, namun tidak sampai lutut. Dan pengertian cingkrang ini lawan kata dari isbal yang menurut agama menurunkan, memanjangkan pakaian sampai mata kaki. Beberapa narasi meme di media sosial, yaitu yang pertama, Muslim keren itu gak isbal, ngapain malu? Yang kedua, mereka yang pakai isbah aja gak malu, nah kita cuma dinaikin sedikit. Dan yang ketiga, bukan apa-apa sih sob, celana aneh kayak gini, soalnya aneh ngeri masuk neraka aja sob. Beberapa narasi tersebut berdasarkan pada hadis kain yang panjangnya yang di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari ke 5787. Dengan demikian, tidak diragukan lagi al-jarh wa ta'dilnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah diakui kesahihannya. Narasi yang lainnya yaitu isbal tapi ngaku tidak sombong. Anda bohong, padahal isbal merupakan bentuk kesombongan. Narasi tersebut berdasar kepada hadis. Jauhilah isbal olehmu, karena itu tergolong kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Semua narasi tersebut memuat pesan tentang larangan isbal. Secara konseptual dan segi penafsiran persoalan, isbal melahirkan 3 pendapat ulama, yaitu diantaranya haram, makruh, dan boleh.
Dua pendapat terakhir yaitu makruh dan boleh. Dua pendapat ini menganut terhadap mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Pelarangan isbal adalah kesombongan, sehingga apabila alasan pelarangan sebab sombong tersebut hilang, maka secara otomatis larangan pun hilang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.